tonton ya hingga selesai. Jangan lupa subscribe. Gratis. Anda bisa terus termotivasi dan sehat selamanya. Amin. Halo, salam Superpower Indonesia, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan milenial di seluruh tanah air. Apa kabar Anda? Jumpa lagi dengan saya, Motivator Kuncoro, yaitu motivator rakyat Indonesia yang memberikan sharing-sharing motivasi, sharing-sharing pencerahan, sharing-sharing yang solutif, sehingga apapun masalah kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan milenial di seluruh tanah air, semoga bisa terpecahkan, bisa dapat solusinya, bisa dapat pencerahannya, sehingga membuat kita terus bersemangat untuk berproses dalam hidup ini, kemudian terus bertekad memiliki semangat untuk mewujudkan semua impian-impian kita. Kemudian terpenting Bapak Ibu sekalian, selain mewujudkan impian-impian kita, selalu ingat bahwasanya tujuan akhir kita dalam hidup ini adalah mewujudkan kebahagiaan di akhirat nanti, Bapak Ibu sekalian. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah saya di pagi hari ini untuk bisa memberikan sharing terkait dengan lika-liku rumah tangga, Bapak Ibu sekalian. Beberapa minggu yang lalu, subscriber saya WhatsApp ke saya minta untuk bisa diberikan sharing terkait dengan lika-liku rumah tangga. Kebetulan saya juga memiliki mentor yang telah memberikan sharing kepada saya untuk bisa bagaimana menjalankan proses hidup dalam rumah tangga sehingga kita bisa mempertahankan hidup rumah tangga kita apapun yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan milenial di seluruh tanah air. Ingat, apapun yang terjadi ya, kita pertahankan hidup rumah tangga kita. Bapak Ibu sekalian, saya juga selalu berdoa kepada Tuhan agar saya bisa konsisten sesuai dengan sharing-sharing yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan milenial di seluruh tanah air. Jadi saya berharap dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar saya tidak hanya bisa sharing saja, tapi juga tetap konsisten dalam menerapkan sharing-sharing saya. Sehingga apa, Bos sekalian? Sehingga tidak terjadi kesan bahwa saya hanya bisa bicara saja tanpa bisa menerapkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian saya konsisten untuk bisa menerapkan. Toh juga dari awal saya memberikan sharing, tujuan saya semata-mata hanya satu, yaitu ingin menasihati untuk diri saya sendiri, ya. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Mulut saya itu lebih dekat kepada telinga saya. Jadi motivasi saya atau niat saya memberikan sharing itu adalah semata-mata tujuannya untuk bisa menasihati diri saya sehingga saya bisa berdisiplin diri untuk bisa sesuai perilaku saya sesuai dengan apa yang telah saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam menjalankan proses kehidupan dalam rumah tangga ini, banyak orang pasti sudah mengalaminya ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah berumah tangga ya, tentunya yuk sama-sama kita pertahankan hidup rumah tangga kita apapun yang terjadi. Mengingat apa, Bu sekalian? Mengingat niat kita dalam berumah tangga, kita niati untuk ibadah, mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, mendapatkan kebarokahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga apa? Kalau kita berhenti dalam menjalankan hidup rumah tangga kita, berarti kita tidak akan mendapatkan rahmat, berarti kita tidak akan mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, apapun yang terjadi, saya juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar saya bisa mempertahankan hidup rumah tangga saya ini yang saya sudah jalani sejak 1996 yang lalu ya, hingga saat ini, hingga saya ngevlog di pagi hari ini. Semoga saya tetap bersemangat, bertekad untuk bisa mempertahankan hidup rumah tangga saya sehingga tidak ada perpisahan, tidak ada perpecahan.
Ya, tentunya kalau dalam rumah tangga itu ada perselisihan, percekcokan itu biasa. Terpenting adalah Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan milenial, jangan percekcokan itu, perselisihan itu bisa menjadi pemicu untuk kita dengan pasangan kita, dengan suami atau istri kita berpisah, ya, jangan sampai. Karena kalau berpisah, tidak hanya kita yang merasakan penyesalannya, tapi juga putra-putri kita juga akan merasakan dampaknya, ya. Apalagi kalau yang menyebabkan itu hal-hal sepele, ya. Apapun yang terjadi, entah itu perselisihan yang sepele ataupun perselisihan yang besar, ya. Yuk sama-sama kita jaga biduk rumah tangga kita, ya. Tidak bisa hanya satu pihak, yaitu semua pihak, baik dari kepala keluarganya, suaminya, maupun dari istrinya. Pasangan masing-masing ini wajib menjaga keutuhan rumah tangga, ya. Jangan coba-coba main api, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan milenial di seluruh tanah air, ya, yang memang sudah berumah tangga. Ingat, ini adalah ladang amal ibadah kita, ya. Menjaga diri kita, perilaku kita, ya, dari hal-hal yang negatif sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga, ya. Baik saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan milenial di seluruh tanah air, dijaga betul, ya. Kemudian untuk ibu-ibunya ya sama seperti itu, dijaga betul, bertekad betul, ya. Kemudian bersemangat betul, selalu bahagia untuk bisa mempertahankan rumah tangganya masing-masing, ya. Karena apa? Kita sudah dewasa, kita sudah punya pemikiran yang matang, pemikiran yang dewasa, attitude orang dewasa, ya. Tentunya kalau kita berniat waktu di awal-awal dulu, waktu di awal-awal kita menjalin hubungan hubungan baik dengan pasangan kita sebelum menikah dulu, ya kita memang serius untuk bisa menjalin hubungan baik, ya, dengan menggunakan prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita jaga betul, ya, biduk rumah tangga kita, ya. Masing-masing dari kita menjaga betul, jangan sampai terjadi konflik, jangan pernah main api, ya, untuk bisa berpotensi terciptanya konflik, kemudian perselisihan, perbedaan pendapat. Ya mungkin kalau perbedaan pendapat dalam prinsip kehidupan ini wajar, ya. Tapi kalau terkait, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan percekcokan yang luar biasa, ya, yuk sama-sama kita hindari. Penyebabnya harus kita hindari, ya. Perilaku kita, tutur kata kita, kemudian pemikiran kita harus semuanya positif, ya. Jangan negatif, tidak emosional, tidak juk-juk memvonis, ya. Baru melihat atau mendengar sesuatu langsung curiga, memvonis, tidak seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Di sama-sama yuk saya niati sharing di pagi hari ini. Sekali lagi Bapak sekalian, saya ingin memberikan sharing terhadap diri saya sendiri. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar saya bisa diberikan ketetapan pemikiran, ketetapan ketetapan saya untuk bisa menjaga perilaku saya sesuai dengan pemikiran dan perkataan saya. Itu yang terpenting Bapak sekalian. Yuk sama-sama dijaga hidup rumah tangga kita, ya. Kalau cuma sekedar perselisihan kecil, ya, gara-gara anak misalkan, gara-gara teman lama kita, ya. Kemudian apalagi gara-gara orang tua kita, gara-gara mertua kita. Jangan jadikan hal-hal konflik kecil ini ya menjadi besar, kemudian berpeluang sehingga rumah tangga bisa hancur, berantakan, ya. Tolong untuk bisa masing-masing tahu diri, ya. Tahu diri, tahu tanggung jawabnya, tahu kapasitasnya, kewenangan dan kewajibannya seperti apa, dipahami betul, ya. Kita sudah sama-sama dewasa, punya pemikiran yang positif, prinsip hidupnya baik dan benar, itu saja jadi landasannya.
Prinsip hidup baik dan benar berjuta-juta kali saya sampaikan, bukan berdasar sesuai dengan perspektif diri sendiri. Kita tidak hidup sendirian di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam rumah tangga, kita hidup dengan istri kita hidup dengan anak-anak kita. Tolong semua pihak itu diberikan tempat, dihargai keberadaannya, dijaga semua martabatnya. Sehingga apa? Dalam keluarga itu bisa terjadi atau terjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik, harmonis, tidak ada konflik yang berarti, ya, tidak ada pertengkaran yang memicu perpecahan keluarga segala macam, ya. Tolong gunakan akal sehat, prinsip hidup baik dan benar, jangan memvonis, jangan merasa paling benar sendiri, orang lain selalu salah, jangan seperti itu, ya. Gunakan prinsip baik dan benar, ya. Perspektifnya adalah norma agama atau landasannya adalah norma agama, norma negara, norma sosial, dan norma etika, Bapak sekalian. Karena apa? Kita ini hidup di Indonesia, di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya. Jangan menggunakan dasar yang lain seperti itu, gitu ya. Dasarnya itu norma agama, norma negara, norma sosial, dan norma etika, Bapak sekalian. Nah, ini prinsip baik dan benar. Itulah dasar. Jangan menggunakan perspektif diri sendiri, memikirkan dirinya sendiri, menganggap dirinya paling benar. Lebih-lebih lagi, ada sebagian orang yang menganggap dirinya Tuhan, paling benar sendiri, seperti itu. Kemudian menyalah-nyalahkan orang lain, seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Ya, sama-sama kita dalam keluarga, yang suaminya, yang istrinya, yang anak-anaknya, yuk sama-sama punya prinsip hidup baik dan benar sesuai dengan landasan norma agama, negara, sosial, etika. Kalau kita masing-masing dari kita, anggota keluarga, bisa berdisiplin diri untuk bisa menjunjung prinsip hidup baik dan benar, insya Allah Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan milenial, tidak akan terjadi apapun, rumah tangga ya terjaga utuh. Pun kalau ada konflik biasa, ya, pertengkaran yang biasa, jangan berpikir akan mengakhiri hidup rumah tangga Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan, memberikan solusi, ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, Anda bisa berkomen di kolom komentar di channel YouTube Motivator Kuncoro ini. Saya pasti akan jawab satu persatu. Silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam bahagia, salam tetap semangat, dan salam superpower Indonesia.